Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Maret 2021, Senin, Hari Biasa, Pekan Prapaskah ketiga, disusun oleh Frater Sefni Beta SVD dan dibawakan oleh Frater Kevin Lebu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Jangan Menilai Orang Seenaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan hari ini mengisahkan tentang Naaman, panglima Raja Aram, yang mengalami penyakit kusta dan disembuhkan oleh Nabi Elisa. Elisa adalah abdi Tuhan dari bangsa Israel. Di Israel, terdapat banyak orang yang juga mengalami penyakit kusta, tetapi mereka tidak disembuhkan. Sedangkan dalam kisah Injil hari ini, Yesus mengalami penolakan di Nazaret, tempat asalnya. Yesus banyak melakukan mujizat penyembuhan kepada orang-orang di luar Nazaret, tetapi di tempat asalnya, tidak seorang pun mengalami mujizat dari Yesus. Malahan, mereka menghalau Yesus dan ingin melemparkannya ke jurang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadangkala konsep yang kita pikirkan dan kemudian timbul lewat perlakuan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang dekat dengan kita itu terlalu sempit, sehingga membuat kita tidak menyadari maksud baik dari mereka.
Ego pribadi yang terlalu dominan membuat kita nyaman dengan situasi dan pengalaman sempit yang kita alami. Kalau ada orang lain yang dalam penilaian kita adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi kemudian mampu melakukan hal yang luar biasa, maka kita melihatnya sebagai ancaman dan harus ditumpas. Kita tidak menyadari bahwa perlakuan yang kita tujukan itu sebetulnya memiliki dampak negatif bagi diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berbenah. Pertama, kita perlu menjadi pribadi yang harus bisa terbuka dengan orang lain di sekitar kita. Keterbukaan menjadi pintu masuk banyak hal baru dalam hidup kita. Kedua, sikap rendah hati perlu ada dalam diri, sehingga kita mampu menilai orang lain secara positif. Kita tahu diri juga bahwa ada keterbatasan dalam diri kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang angkuh. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai